Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ibni abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, hidayahnya kepada kita. Dan satu rahmat yang paling besar adalah sampai detik ini Allah masih menetapkan keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan keduanya ini senantiasa tersematkan di dalam jiwa raga kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam usaha untuk menetapkan keimanan dan keislaman ini, kita juga berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara apa yang kita usahakan untuk meningkatkan ketakwaan ini adalah bagaimana usaha kita ini untuk menjadikan setiap amal perbuatan kita itu selalu diterima oleh Allah. Setiap amal perbuatan kita itu selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak memungkiri bahwa seluruh amal perbuatan yang ada ini, yang baik-baik semuanya ada nilainya, ada nilai ibadahnya. Termasuk juga yang paling utama adalah ibadah masalah sholat, sehingga kita tidak bosan-bosan dan juga tidak akan pernah ragu dan juga tidak akan pernah jenuh dan jemu bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas ubudiyah kita, terutama dalam ubudiyah masalah sholat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, saya telah menyampaikan panjang lebar yaitu muqaddimah tentang bagaimana tata cara sholat itu agar bisa khusyuk ya. Dan saya sudah sampaikan dengan beribu maaf ya. Artinya apa yang saya sampaikan itu bukan bermakna saya orang yang sholatnya itu khusyuk, enggak, sama sekali tidak ya. Tapi kita sama-sama berusaha ya. Kita masih sama-sama berusaha. Karena apa? Kita harus berusaha. Di dalam satu ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, benar-benar beruntung bagi orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat, di dalam sholatnya. Jadi kalau kita itu sholat khusyuk, insya Allah bagian daripada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang betul-betul sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka pertama yang harus kita pahami di dalam sholat ini adalah pengertian niat dan bagaimana kita itu cara mengaplikasikan niat di dalam sholat kita. Niat itu sendiri adalah sesuai di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa inna likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu dapat bagian sesuai apa yang dia niatkan ya. Jadi ini syarat utama daripada amal perbuatan kita itu adalah niat. Nah, orang bertanya, apa bedanya orang beramal
yang disertai dengan niat dengan yang tidak niat. Ternyata begini, niat yang dipasang di dalam suatu amal perbuatan yang baik itu nilainya adalah ibadah. Tapi amal perbuatan yang mubah pun ketika ada niatnya yang baik itu nilainya juga ibadah. Kita selama ini makan itu dalam hukum agama hukumnya adalah mubah. Kon mangan garepmu, gak mangan yo karepmu. Kon kerja karepmu, gak kerja karepmu. Kon melaku karepmu, gak melaku karepmu. Kan gitu kan dalam hukum. Tapi ketika kita itu berniat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqona. Ya. Kita sudah baca Bismillah, kita makan. Ya. Jadi selama kita itu menyuapkan nasi di mulut kita sampai akhir, itu hukumnya adalah ibadah dan itu ada pahalanya. Lain moro-moro njukuk sego mangan disendoki telap-telep sing penting warak, tidak ada nilai ibadah. Orang bekerja mulai keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Artinya aku serahkan segala urusanku itu kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Keluar daripada rumah. Sejak kita itu melangkahkan kaki, berapa jauh kita itu berjalan, itu sudah terhitung daripada ibadah. Apalagi nanti ketika kita itu sudah bekerja, sampailah kita pulang, ini dihitung sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun niat ini jangan sampai kita itu salah artikan. Contohnya begini, kalau dulu itu banyak orang-orang Jawa sing duwe ilmu sakti mondro kuno, nyolong teke wong sugih-sugih, nyolong donyane wong-wong sing ngathok nang londo. Wong tuju aku iku apik, tuju aku iku apik, digawe bantu wong miskin. Nah, nyolong tujuannya kanggo bantu wong miskin. Atau pada hari ini ada orang yang memang sudah senang ya bekerja di satu, ya mohon maaf ya, kerjanya orang-orang perempuan yang nakal. Cuma tujuannya adalah untuk menghidupi keluarganya dan untuk membangun masjid misalnya ya. Nah, itu niat yang tidak bagus. Innallaha la yaqbalut shadaqata minal haram. Allah tidak akan menerima sedekah dari barang-barang yang haram. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Bagaimana ketika niat itu kita hubungkan dengan sholat ya, dengan sholat yang kita lakukan hari-hari. Innamal a'malu binniyah. Termasuk di dalam sholat itu harus ada niatnya. Maka sholat yang tidak diniatkan itu nggak sah sholatnya, karena di seluruh rangkaian ahli-ahli fikih di sana tuh disebutkan bahwa pertama kali di dalam melaksanakan ibadah sholat itu adalah niat. Biarpun tidak disebutkan ya, secara jelas di dalam hadis yang berkenaan tentang sholat. Ya, misalnya di dalam satu hadis, miftahus sholati al-wudu ya, wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pintu kunci untuk melaksanakan sholat itu adalah wudu. Kemudian dimulainya itu dengan takbir dan diakhirinya itu dengan salam. Jadi pintunya wudu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, di sana ada kata-kata wa tahrimuha ya. Dan keharamannya disebutkan bukan dimulainya. Itu
wa awalu fi sholat ya, tapi disebutkan wa tahrimuha, diharamkannya. Kenapa? Ketika kita sudah takbir itu haram untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di luar sholat. Nah, maka di sini di mana letaknya kita menyengaja sholat itu? Maka letaknya menyengaja sholat itu ada di dalam takbir. Kata Imam Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi muqarranan bitakbiri. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati dan bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir. Maka di sini adalah letak daripada niat sholat. Lantas bagaimana caranya? Begini, caranya itu cukup mudah sebenarnya ya. Begitu kita Allahu Akbar, maka di sini pun kita sudah paham tentang Allah, apa itu Allah Maha Besar. Di sini kita niat, saya saja melaksanakan sholat isya ya, karena Allah Ta'ala. Saya melaksanakan sholat subuh karena Allah Ta'ala. Dan itu tidak ada satu ucapan yang khusus dari Rasulullah, tidak ada tentang niat itu ya. Cuma karena sholat itu waktunya macam-macam dan juga bentuk daripada sholat itu juga macam-macam, maka di sini sekurang-kurangnya kita sebutkan saya berniat sholat isya karena Allah Ta'ala, saya berniat sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau ada yang mampu lebih panjang, di sana sekurang-kurangnya begini. Di dalam niat itu disebutkan ya, satu ta'arud. Ta'arud itu ini yang kita lakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Sehingga di sana saya niat sholat fardu, itu namanya ta'arud, disebutkan ya. Yang kedua ta'yin. Sholat fardu apa? Subuh apa maghrib? Saya niat sholat fardu maghrib ya. Kemudian itu sholat qadha apa sholat langsung tunai? Di sana disebutkan adaan, itu takdiyah namanya. Jadi ada ta'arud, disebutkan fardunya, kemudian ada ta'yin, disebutkan jenis sholatnya, kemudian takdiyahnya ini wajib apa sholat qadha apa sholat langsung tunai. Itu kalau kita mampu. Tapi banyak orang yang melakukan seperti ini, itu menjadikan dia itu ragu kadang-kadang ya. Allahu Akbar, gagal lagi. Kalau sudah Allahu Akbar gagal, artinya berdosa ya. Allah, kadang-kadang Allah. Keraguan itu datangnya daripada setan. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh meninggalkan. Da ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang kamu ragu dan kerjakan apa yang kamu tidak ragu. Sehingga kata setan itu ketika Allahu Akbar, dia menyelinap di dalam hati kita. Sholatmu nggak sah, takbirmu kurang mantap. Sholatmu nggak sah, takbirmu kurang mantap. Kita tinggalkan ya. Allahu Akbar. Oleh karena itu sekurang-kurangnya saya berniat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya. Bagaimana kalau mengikut imam? Ya sudah jelas kalau kita di depan di sini artinya sudah mengikut imam. Bagaimana kita sebutkan ta'diyahnya adaan? Misalnya nggak kita sebutkan ya. Adaan nggak kita sebutkan. Ya sudah jelas ini waktunya waktu subuh ya. Subuh saya lakukan di waktu subuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka di sanalah ketika kita takbir itu langsung di sana dalam hati kita itu adalah kita tanamkan niat Allahu Akbar. Nggak usah terlalu panjang. Ini simpel sekali. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah,
Ada orang yang bertanya, bagaimana ketika sholat itu dimulai dengan usolli fardul isya'i arba'a roka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala, misalnya usolli fardhu subhi roka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Maka di sini ada beberapa pendapat, ya. Kita nggak menyalahkan orang yang kayak itu, ya. Cuma kalau ikut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak satu pun yang namanya sunnah, namanya lafadz niat di dalam sholat itu dilafadzkan dalam sholat maksudnya. Maka mereka yang menggunakan lafadz niat di dalam sholat itu, mereka beriktibar, mengambil kias. Rasulullah itu di saat melakukan ibadah haji itu Rasulullah mengucapkan lafadz niatnya, labbaik Allahumma hajjan, ya, labbaik Allahumma umrotan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Itu dilafadzkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu lafadz haji, lafadz melaksanakan niat ibadah haji. Kalau sholat tidak ada sama sekali. Bahkan Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bid'ah. Imam Maliki mengatakan ini adalah sesuatu yang makruh. Dikatakan makruh karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Imam Maliki memberikan keterangan hal itu boleh dilakukan bagi orang yang was-was di dalam niatnya. Tapi kalau kita pikir, ya, namanya was-was itu banyak juga orang yang sudah melakukan justru diulang berkali-kali dan mengganggu orang kanan kiri. Ini sering sekali saya jumpai. Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi. Orang kanan kiri itu sampai bingung kadang-kadang. Kayak unggul lah pokok Allah. Ini mengganggu kanan kiri. Sehingga hal yang lebih enak, hal yang lebih mudah itu apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak kita sebutkan usolinya apa, hanya ada di dalam hati, dan ini justru selamat untuk kita karena mengikuti yang ori dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak mengganggu orang kanan kiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dan perlu kita ketahui, ya, bahwa di dalam sholat itu kan ada 3 bagian amalan. Yang pertama adalah amalan qauli, amalan qauli. Yang kedua adalah amalan fi'li. Qauli itu ucapan, ya, apa yang kita baca itu qauli. Fi'li itu apa yang kita gerakkan. Yang ketiga adalah amalan qalbi. Maka niat itu termasuk amalan qalbi, adanya di dalam hati. Karena amalan qalbi, maka itu tidak perlu diucapkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, satu lagi, apakah sebelum kita sholat itu baca bismillah dulu? Ya silahkan, baca bismillah, tidak apa-apa, ya. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bismillahi fahuwa abtar, ya. Segala sesuatu yang sangat penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia itu akan terputus. Diterangkan di sana naqisul barokah, artinya kurang barokahnya ataupun terputus barokahnya. Tapi bagaimana ketika tidak dimulai dengan bismillah? Ya nggak apa-apa, karena dalam hadis juga jelas bahwa miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbir. Sholat itu kuncinya adalah wudu, dan dimulainya dengan takbir. Seandainya tidak bismillah juga tidak apa-apa. Bismillah juga tidak apa-apa. Itu akan, ya, saya pikir menambah kebagusan, kan, ya. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan menyebut asma Allah itu akan jadi baik insyaallah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan dulu berkenaan dengan niat. Mudah-mudahan ketika kita sholat bisa menata niat kita itu dengan bagus, dan sedikit demi sedikit kita bisa menjadikan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini apa yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada satu hal yang tidak jelas, ada pertanyaan, silahkan, ya,
di japri saya juga nggak apa-apa, datang ke rumah saya juga nggak apa-apa ya. Insyaallah banyak teman-teman yang kayak itu. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.